nama saya Hanisha Juliana Utapea, NPM saya 2525310171, kelas reguler 2C, Prodi Manajemen, di mana saya mengambil tugas mikroekonomi dengan berjudul Jenis dan Bentuk Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Profesor Dr. Rusiadi, SE, MSI. Adapun jenis dan bentuk perekonomian Indonesia. Jenis dan bentuk perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia adalah sistem campuran yang menggabungkan elemen pasar dan peran pemerintah. Presentasi ini akan mengulas berbagai bentuk perekonomian mikro dan makro di Indonesia, serta kelebihan dan kekurangannya. Pelaku ekonomi mikro. Pertama, rumah tangga konsumen, pembeli di pasar tradisional, dan pengguna layanan pabrik seperti listrik. Kedua, perusahaan swasta mencakup toko, warung, hingga pabrik tekstil kecil. Ketiga, koperasi. Contohnya koperasi simpan pinjam dan koperasi petani yang berlandaskan asas kekeluargaan. Keempat, UMKM. Usaha kuliner rumahan dan bengkel kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi. Bentuk perekonomian utama, perekonomian campuran. Sistem utama di Indonesia memadukan sistem ekonomi pasar kapitalis dan terpusat atau sosialis. Pemerintah dan swasta sama-sama berperan dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah mengatur sektor strategis atau energi dan transportasi. Sektor lainnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Perekonomian campuran bertujuan menyeimbangkan efisiensi dan keadilan sosial. Demokrasi ekonomi yang terdiri dari kekayaan alam, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diatur pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Asas kekeluargaan. Perekonomian juga disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sokoguru koperasi. Koperasi didorong menjadi pilar utama perekonomian nasional. Bentuk perekonomian lain terdiri dari perekonomian kerakyatan, di mana mengutamakan kesejahteraan rakyat kecil, mendorong UMKM, sektor informal, dan koperasi. Perekonomian digital berkembang pesat melalui e-commerce, fintech, dan startup digital, meningkatkan efisiensi. Ketiga, perekonomian syariah berdasarkan prinsip Islam, melibatkan perbankan syariah dan industri halal didukung Kemenkes. Bentuk-bentuk dari ketiga perekonomian ini saling melengkapi dan menjawab tantangan modernisasi serta nilai-nilai budaya. Kelebihan perekonomian Indonesia. Pertama, fleksibilitas dan stabilitas. Perekonomian campuran menggabungkan inovasi pasar dan intervensi pemerintah untuk stabilitas. Kedua, pro rakyat dan keadilan, di mana demokrasi ekonomi mementingkan kepentingan bersama dan menghindari monopoli asing. Ketiga, efisiensi digital. Ekonomi digital menawarkan transaksi lebih cepat, murah, dan mendorong inovasi pesat. Keempat, beretika dan adil, di mana ekonomi syariah menghindari riba dan spekulasi, fokus pada sektor real untuk stabilitas jangka panjang. Kekurangan dan tantangan dari perekonomian birokrasi dan KKN, campur tangan pemerintah dalam sistem campur rawan, birokrasi lambat, dan penyalahgunaan kekuasaan. Akses modal UMKM, perekonomian kerakyatan rentan karena UMKM sulit mengakses modal dan teknologi. Ketimpangan digital, ekonomi digital menghadapi masalah keamanan data dan ketimpangan akses internet di daerah. Sistem terbaik untuk Indonesia, kombinasi terbaik adalah perekonomian campuran berbasis demokrasi ekonomi didukung nilai syariah dan digital, di mana ada 3 pilar digital syariah dan campuran juga demokrasi ekonomi. Kombinasi ini menciptakan keseimbangan antara efisiensi swasta dan keadilan atau pemerintah sesuai dengan ideologi Pancasila. Kesimpulan dari jenis dan bentuk perekonomian Indonesia adalah fondasi perekonomian Indonesia kuat, namun tantangan implementasi seperti korupsi dan ketimpangan akses masih ada. Pertama, transparansi dan tata kelola, di mana peningkatan tata kelola yang baik untuk mengurangi birokrasi dan KKN. Kedua, edukasi ekonomi, pendidikan yang merata untuk meningkatkan literasi masyarakat termasuk literasi syariah. Ketiga, pemanfaatan teknologi, penyebaran akses teknologi secara merata untuk mengatasi ketimpangan digital. Perbandingan sistem ekonomi, kapitalis murni,
tidak rawan ketimpangan sosial dan ekonomi. Sosialis murni, kurang inovasi dan tidak fleksibel. Campuran seimbang dan efisiensi antara pasar dan keadilan sosial. Demokrasi ekonomi sesuai dengan ideologi dan konstitusi negara. Cukup sekian persentase dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih.